saya nggak pandai apa-apa kan, Pak, cuma jualan itulah. Saya cuma butuh styling, walaupun satu, saya butuh styling aja. Syederalun Juliana 53 tahun, pemilik warung nasi di muka Sungai Kuro, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang, menangis berharap bantuan styling baru. Musibah banjir akibat rusaknya tanggul di daerah itu membuat seluruh hartanya musnah terbawa arus. Dengan nada memelas, ia mengatakan harta yang tersisa cuma pakaian yang ada di badan. Karena saya satu pun nggak ada. Karena dampak pertama itu memang kami kan, Pak. Memang nomor satu memang kami. Saya mau cuma styling aja. Karena itulah Pak, cara cari makan kan. Karena saya nggak pandai apa-apa kan, Pak, cuma jualan itulah. Saya cuma butuh styling, walaupun satu, saya butuh styling aja. Karena Dikisahkannya, pada siang itu Minggu 13 Oktober 2024, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, warungnya sedang ramai pengunjung. Para pengunjung ini merupakan warga sekitar yang sedang istirahat bergotong royong memperbaiki tanggul di depan warungnya. Sebelumnya beredar informasi jika tanggul yang terbuat dari tanah sudah mulai retak dan ditemukan rembesan air sungai. Warga bersama Forkopimcam dan BPBD Aceh Tamiang kemudian memperbaiki kerusakan itu secara swadaya. Tiba-tiba mereka dikejutkan suara benturan yang sangat keras. Belum sempat berpikir, mereka dikejutkan kedatangan air yang langsung merendam perkampungan. Saking derasnya hantaman itu menyebabkan 6 unit sepeda motor milik pengunjung terhempas masuk ke dalam warung makan. Selebihnya Juliana tidak sanggup melanjutkan ceritanya karena sesenggukan menangis. Juliana berupaya tegar dengan menyebut musibah ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di sisi lain dia mengaku belum bisa berpikir jernih untuk melanjutkan hidup. Rasa putus asa disebabkan warung yang merupakan mata pencarian utamanya sudah tidak menyisakan apapun. Sebelum musibah terjadi, styling di warungnya ada 3 unit. Kini dia berharap ada yang bersedia membantunya 1 styling saja untuk dijadikan modal usaha. Kisah ini juga dialami Irsan Firdaus yang harus kehilangan separuh bangunan rumah dan kafe miliknya. Rumah keluarga Irsan berada persis di tepi tanggul yang jebol pada Minggu 13 Oktober 2024 siang. Akibatnya, hantaman pertama air sungai mengenai bagian dapur dan selanjutnya menghancurkan kios dan kafe yang terletak di samping kanan rumah. Berbeda dengan Juliana, harapan Irsan kepada pemerintah agar serius membenahi tanggul yang ada di belakang rumahnya. Dia mengaku sudah tidak bisa menghitung kunjungan pejabat di tanggul itu, namun tidak satupun menghasilkan kebijakan serius. Dari Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna, Serambines.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.